84, dunia yang jauh berbeda. Barang antik? William tidak tahu banyak tentang barang antik. Lagi pula, orang yang mampu membeli barang antik pastilah orang kaya. Tentu saja. William mengangguk setuju. Melihat-lihat barang antik itu tidak masalah karena dia bisa mendapatkan lebih banyak pengetahuan. Tak lama kemudian, ketiganya tiba di plaza barang antik. Barang antik adalah benda dekoratif atau sejenisnya yang diproduksi pada periode sebelumnya. Barang-barang itu berharga karena keindahan atau kelangkaannya. Tentu saja, tidak semua benda di plaza barang antik adalah barang antik. Hampir 90% barang di sana palsu. Di bidang ini, memiliki keberuntungan adalah salah satu elemen penting, tetapi yang paling penting adalah wawasan seseorang. Tuan Hang, toko di depan itu cukup laris sepanjang tahun. Ayo, kita lihat-lihat. Marcus berjalan di depan. Baiklah. William mengangguk dan mereka tiba di toko. Sudah banyak turis yang membeli barang-barang di toko itu. William melihat-lihat sekeliling dengan penuh minat. Ada lukisan, porselen, harta karun, dan barang kuno lainnya di toko. Setelah beberapa saat, William kebetulan bertemu Miranda, Stephen, dan Larsen lagi. Ketika ketiganya melihat William, wajah mereka seketika menjadi muram. Dunia memang kecil. Namun, kali ini, mereka cukup bijak untuk menghindari konflik dengan William. William juga tidak mau repot-repot berbincang dengan mereka. Sialan! Pecundang sialan itu lagi! Miranda berbisik kepada Stephen. Stephen merasa kesal, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa dengan itu. Marcus berada tepat di samping William sehingga Stephen tidak berani mengatakan apapun. Lagi pula, plaza barang antik adalah milik keluarga McIntosh. Dia mencari mati jika coba-coba menimbulkan masalah di sini. Abaikan saja dia. Mari kita fokus pada urusan kita. Setelah mengatakan itu, Larsen melihat sebuah lukisan kuno. Stephen, apa pendapatmu tentang lukisan ini? Larsen bertanya seraya menunjuk sebuah lukisan. Stephen meliriknya dan berkata, Ayah, aku tidak tahu. Apa ayah tahu asal-usul lukisan ini? Jika dugaanku benar, lukisan ini adalah angin malam yang dilukis oleh Artemisia Philo pada awal abad ke-17. Kata Larsen. Kamu memiliki mata yang jeli, Tuan. Lukisan ini memang angin malam dan ini adalah karya asli. Pemilik toko mengatakannya sambil tersenyum. Berapa harganya? Ujar Larsen seraya tertawa. 2.300.000.000 rupiah. Sahut pemilik toko sambil tersenyum. Mahal sekali. Larsen menggeleng sambil tersenyum. Tuan, ini dilukis pada awal abad ke-17. 2.300.000.000 rupiah sama sekali tidak mahal. Aku ingat karyanya yang lain. Perayaan ulang tahun terjual seharga 12 miliar rupiah. Ujar pemilik toko. Larsen memandangi lukisan itu sebentar. Kemudian, dia menggeleng dan berkata, Bos, ini bukan karya asli. Karya lukisan yang asli sudah musnah pada abad ke-18. Lukisan ini disalin oleh Elias Hatsi, seorang pelukis istana pada abad ke-18 dan tidak bernilai 2.300.000.000 rupiah. Seandainya itu karya asli, lukisan itu bisa dijual setidaknya seharga 120 miliar rupiah. Saat mendengar ucapan Larsen, pemilik toko sedikit mengernyit, tetapi dia langsung tersenyum dan berkata, Hebat, Tuan. Kamu memang seorang ahli. Larsen langsung berpuas diri. Dia melirik Stephen dengan ekspresi bangga di wajahnya. Dia seolah-olah mengatakan bahwa dia memang memiliki selera yang bagus untuk barang antik, walaupun tidak pandai bermain judi batu. Tuan, bagaimanapun, lukisan itu adalah karya pelukis istana terkenal di abad ke-18. Bagaimana kalau begini? 1.200.000.000 rupiah dan lukisan itu menjadi milikmu. Begitu melihat Larsen telah mengenali asal-usul lukisan itu, pemilik toko tidak punya pilihan selain menawarkannya sesuai harga pasar. Namun, Larsen menggeleng sambil tersenyum. Aku akan membelinya seharga 225 juta rupiah. Tuan, yang benar saja. 225 juta rupiah bahkan tidak bisa membeli setengah dari karya ini. Larsen tidak tertarik membeli barang palsu sehingga dia berbalik untuk melihat lukisan lain. William yang berada tidak jauh dari sana langsung melihat-lihat lukisan angin malam itu. Dia tahu bahwa lukisan kuno itu memiliki banyak kisah. Ini bukan lukisan dari abad ke-18. Dia mulai menggunakan mata batinnya dan menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam lukisan ini. William terkejut, tetapi tidak segera bergerak. Larsen melihat-lihat lukisan lain dan matanya berbinar-binar. Bos, berapa harga lukisan ini? Pemilik toko mengamatinya dan menyadari bahwa itu adalah sebuah lukisan karakter. 12 miliar rupiah. Jika kamu ingin mengambilnya, silakan beli. Jika masih ragu, lupakan saja. Aku tidak akan menerangkan apa-apa lagi kepadamu. Ujar pemilik toko seraya tersenyum. Memilih barang antik memang seperti ini.
ditentukan oleh keberuntungan dan wawasan. Aku akan membelinya. Larsen berkata kepada Stephen. Stephen tercengang. Ayah, apakah kita tidak akan menawar? Percayalah kepadaku. Beli saja lukisannya. Ini karya asli. Jika kita membelinya, kita akan mendapat untung setidaknya beberapa kali lipat. Larsen berbisik kepada Stephen. Mata Stephen berbinar-binar. Apakah ayah yakin? Untuk apa aku berbohong kepadamu? Ini adalah lukisan 13 wanita cantik di perjamuan karya Hilias Panagos, seorang pelukis terkenal di abad ke-16. Karya aslinya sangat sedikit di dunia, tetapi lukisan ini hanya satu. Percayalah. Aku yakin. Larsen sangat bersemangat. Stephen percaya kepada Larsen ketika melihat betapa semangatnya Larsen. Oleh karena itu, dia menghabiskan 12 miliar rupiah untuk membeli lukisan 13 wanita cantik di perjamuan. Tanpa sadar, William memperhatikan dan mengaktifkan mata batinnya, lalu mengetahui bahwa yang mereka beli adalah karya palsu. Replika itu terlihat begitu asli sehingga tidak seorang pun yang bisa mengenalinya tanpa wawasan seorang ahli. Sulit untuk memperkirakan benda yang palsu dan yang asli. Apa yang kamu lihat? Itu tidak akan menjadi milikmu. Miranda berteriak seraya memelototi William. William tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia hanya merasa Larsen sangat bodoh. Larsen meminta Stephen menghabiskan uang sebanyak 12 miliar rupiah untuk membeli batu yang tak berguna tadi. Sekarang, dia juga meminta Stephen menghabiskan uang sebanyak 12 miliar rupiah lagi untuk membeli lukisan palsu. William berjalan mendekat dan bertanya kepada pemilik toko. Berapa harga lukisan angin malam ini? Bos itu segera berkata, 1 miliar 200 juta rupiah, tidak boleh ditawar lagi. Sepakat. William sama sekali tidak mengernyit saat mengatakan itu. Pemilik toko itu tidak berdiam diri lebih lama lagi. Dia langsung pergi karena sudah berhasil menjual dua barangnya. Saat melihat William menghabiskan uang senilai 1 miliar 200 juta rupiah untuk membeli barang palsu, Larsen langsung mencibir. William, kamu sangat kaya. Namun, apa kamu sungguh-sungguh menghabiskan 1 miliar 200 juta rupiah untuk barang palsu? Aku pernah melihat orang bodoh sebelumnya, tetapi kamulah orang terbodoh yang pernah kulihat. Ayah, pecundang itu kaya sekarang. Itu sebabnya dia sangat sombong. Mari kita lihat berapa lama dia bisa menyimpan uangnya. Miranda menimpali dengan geram. Setelah yakin hari-hari baik William akan segera berakhir, Miranda mulai bersikap sombong lagi. William mencibir dan mengabaikan mereka. Dia mengeluarkan sebilah pisau dan langsung memotong lukisan itu. Gerak-geriknya menarik perhatian banyak orang. Mereka tidak mengerti hal yang dilakukan William. Larsen juga bingung. Apakah dia sudah gila? Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia membeli barang palsu, kan? Kemungkinan besar begitu. Dia sudah gila. Miranda juga ikut mencemooh. Marquez dan Diana yang berdiri tidak jauh dari sana juga bingung. Tuan Hank, apa yang kamu lakukan? Meskipun palsu, lukisan itu tetap berharga. Kamu tidak perlu merusaknya. Marquez bergegas mendekat. William mengabaikannya. Dia menggunakan pisau itu untuk memotong bagian tepi lukisan dan merobek lukisan itu dengan hati-hati. Lukisan itu berubah menjadi 2 lembar kertas. Semua orang tercengang. Apa-apaan ini? Apakah lukisan itu memiliki suatu mekanisme? Mereka terkejut karena melihat ada lukisan lain yang tersembunyi di bawah lapisan luar. Semua orang tercengang saat melihatnya. Mungkinkah lapisan tersembunyi itu adalah lukisan yang asli? Bab 85, asli. Mata semua orang tertuju pada lukisan di tangan William. Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa lukisan ini akan memiliki suatu rahasia tersembunyi. Semua orang penasaran. Dari mana William tahu kalau lukisan itu menyimpan sebuah rahasia? Bisakah dia menerawang segala sesuatu? Ini karya asli. Ini adalah lukisan asli angin malam. Pada saat yang bersamaan, seorang pria tua berusia 60-an berlari dan keluar dari kerumunan, lalu berteriak dengan penuh semangat. Ketika melihat pria tua itu, mereka semua terkejut. Mengapa Tuan Medina bisa ada di sini? Seseorang mengenali Jason Medina, seorang master di dunia barang antik. Jason Medina terkenal di Gani Barat dan orang-orang bilang bahwa penilaiannya tak ternilai harganya. Jason tidak pernah melakukan kesalahan dalam mengidentifikasi barang antik. Kabarnya, sebagian besar barang peninggalan di museum terbesar kota Ashmil dinilai olehnya. Sekarang, Jason mengatakan bahwa lukisan ini adalah karya asli. Itu berarti lukisan itu memang asli. Nak, bisakah kamu menunjukkan lukisanmu? Jason berkata kepada William dengan raut wajah penuh semangat. Tentu saja. William tersadar kembali dan menyerahkan lukisan itu kepada Jason. William hanya tahu bahwa lukisan ini memiliki sejarah panjang, tetapi tidak yakin kalau itu lukisan asli. Jason memegang lukisan itu. Makin dia melihatnya, dia makin bersemangat dan tangannya tidak urung gemetar.
mungkin salah. Ini karya asli. Tidak kusangka, lukisan angin malam akan tetap ada di dunia ini dan disembunyikan dalam barang palsu ini. Sulit dipercaya. Jason menghela napas. Kemudian, dia bertanya kepada William. Nak, bolehkah aku bertanya bagaimana kamu bisa tahu bahwa lukisan asli itu disembunyikan dalam karya palsu? William tertegun. Untuk sesaat, dia tidak tahu cara untuk menjelaskannya. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dirinya memiliki kekuatan super, kan? Setelah berpikir sejenak, William berkata, "Aku menyentuh lukisan ini dan merasa ada lapisan tersembunyi di dalamnya. Aku bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Jadi, aku membukanya dan menyadari bahwa dugaanku ternyata benar." Saat mendengar jawaban William, semua orang yang ada di toko barang antik pun tercengang. Lukisan itu telah ada selama lebih dari 100 tahun dan tidak ada seorang pun yang mampu menemukan rahasia di dalamnya. Namun, William bisa mengetahuinya hanya dengan menyentuh. Kebetulan sekali, Jason tidak bertanya lebih jauh. Dia tersenyum dan berkata, "Apakah kamu ingin menjualnya? Jika kamu bersedia, aku bersedia membayarmu 120 miliar rupiah." Apa? 120 miliar rupiah? Semua orang tercengang dengan apa yang mereka dengar. Hanya sedikit orang yang mengira bahwa lukisan ini bernilai begitu banyak uang. Bahkan, William tidak menyangka bahwa lukisan yang dibelinya seharga 1 miliar 200 juta rupiah akan bernilai 100 kali lipat. Larsen yang berada tidak jauh dari sana menjadi pucat dan hampir pingsan ketika mendengar ini. Sialan. Dialah orang pertama yang bertanya tentang lukisan ini. Jika Larsen tidak menawar, dia pasti sudah membelinya. Seharusnya, dia yang mendapatkan begitu banyak uang. Larsen sangat marah sehingga wajahnya memucat. Dia tidak pernah mengira bahwa William bisa begitu beruntung. William mendapatkan zamrud saat judi batu dan dia menemukan lukisan asli angin malam yang bernilai 120 miliar rupiah sekarang. Apakah ini hari keberuntungan William? Miranda dan Stephen juga merasa kesal. Ini tidak masuk akal. Bagaimana mungkin William bisa begitu beruntung? Mengapa mereka tidak bisa memiliki keberuntungan seperti itu? William memiliki lebih dari 230 miliar rupiah di kartu banknya sekarang. Dia tidak perlu menjual lukisan ini lagi. "Tuan Medina, maafkan aku. Aku tidak akan menjualnya untuk saat ini." William berkata dengan meminta maaf. Saat mendengar hal itu, Jason menggeleng dan mengembalikan lukisan itu kepada William. "Nak, ini kartu namaku. Jika kamu ingin menjualnya suatu hari nanti, tolong beritahu aku." Jason berkata kepada William. "Tentu, kamu bisa pegang kata-kataku." William mengangguk. Jason tidak tinggal lama dan bersiap untuk pergi. Saat ini, Larsen menghampiri Jason dengan lukisan yang baru dibelinya seharga 12 miliar rupiah. Larsen bertanya dengan hormat. "Tuan Medina, bisakah Tuan menilai lukisan 13 wanita cantik di perjamuan milikku ini?" Jason sedikit mengernyit. Dia melihat sekilas lukisan itu dan berkata dengan enteng. "Itu hanya lukisan palsu modern. Apa kamu tidak bisa menilainya?" Saat mendengar ucapan Jason, Larsen terkejut dan ekspresinya berubah drastis. "Tuan Medina, apa Tuan yakin? Bagaimana mungkin lukisan ini palsu? Itu tidak mungkin." Larsen tidak percaya. Bagaimanapun, dia telah menghabiskan 12 miliar rupiah untuk membeli lukisan itu. Jason mencibir dan berkata, "Itu karena lukisan 13 wanita cantik di perjamuan yang asli sebenarnya ada di rumahku." Setelah mengatakan itu, Jason berbalik dan pergi. Apa? Ketika Larsen mendengar ucapan Jason, wajahnya langsung memucat. Itu palsu. Lukisan palsu. Larsen merasakan darahnya melonjak naik ke kepala. Dalam sekejap, dia merasa dunia berputar dan sangat pusing sehingga akhirnya ambruk ke lantai dengan keras dan pingsan. "Larsen? Ayah!" Miranda dan Stephen buru-buru berlari mendekat. Saat melihat kejadian ini, William mencibir. Larsen pantas mendapatkannya. "Miranda, Stephen, aku ingin memberimu nasihat. Jangan coba-coba barang antik atau judi batu. Itu tidak pantas untukmu," kata William. "Larsen tidak bisa menerima kenyataan pahit itu. Aku khawatir dia akan segera mati jika terus terlibat dalam bidang bisnis ini." Setelah mengatakan ini, William meninggalkan plaza barang antik bersama Gianna dan Marcus. Miranda dan Stephen sangat berang. Mereka memelototi William seolah-olah mereka akan segera membunuhnya. Setelah meninggalkan plaza barang antik, William berpisah dengan Marcus dan Gianna. Setelah itu, William kembali ke Taman Tubir Bengawan. Dia tidak menyangka akan mendapatkan banyak hal dari perjalanannya hari ini. Tak lama setelah kembali ke rumah, dia menerima telepon dari Yunus. "Well, keluarga Lawrence akan datang ke rumahku untuk melamar besok." Terdengar suara khawatir Yunus dari ujung telepon. William berkata dengan yakin, "Yunus,
Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Aku percaya kepadamu. Wow, orang tuaku telah menghukumku. Aku tidak bisa keluar sekarang. Wow, kamu harus kemari besok. Wajah Yunus penuh kekhawatiran. Wow, aku harus pergi. Ayahku akan datang ke kamarku. Aku tidak bisa membiarkan dia mengetahui bahwa aku sedang bicara denganmu. Setelah mengatakan itu, Yunus menutup telepon. William meletakkan ponselnya. Dia harus pergi ke kediaman keluarga Walton besok. Dia tidak bisa berdiam diri melihat Yunus menikahi Joel. William tidak khawatir tentang taruhan dengan Pedro. 23 triliun rupiah adalah khayalan bagi William sebelumnya. Dia bahkan tidak berani memikirkan angka itu. Namun, sekarang, itu bukan masalah lagi baginya. William mengeluarkan lukisan angin malam. Dia akan mengacaukan rencana pernikahan itu besok, tetapi tidak akan muncul dengan tangan kosong. Dia tahu bahwa Pedro menyukai lukisan. Itu adalah alasan yang menyebabkan William ingin menyimpan lukisan itu. Dia akan mengirim lukisan itu kepada Pedro sebagai hadiah besok. Keesokan paginya, William bangun lebih pagi. Setelah mandi, dia mengenakan setelan hitam yang bersih dan naik taksi. Tolong antarkan aku ke kediaman keluarga Walton. Barulah William sadar bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk membeli mobil sendiri. Lagi pula, dia memiliki lebih dari 230 miliar rupiah di rekeningnya. Dia sangat kaya, tetapi masih harus naik taksi ketika pergi keluar. Itu sangat buruk. Setelah menangani masalah Yunus, dia akan mengajak ibunya pergi berbelanja. Bab 86. Akhirnya, dia datang. Keluarga Walton hari ini sangat sibuk. Bagi keluarga Walton, ada dua hal baik hari ini. Yang pertama adalah Pedro telah pulih. Jadi, ada pesta besar dan banyak teman serta kerabat datang untuk memberi selamat kepadanya. Yang kedua adalah kabar tentang putra keluarga Lawrence, Joel, yang akan datang mengunjungi keluarga Walton untuk melamar. Hari ini, keluarga Walton menjadi pusat perhatian Gani Barat. Di aula kediaman keluarga Walton. Saat ini, lampu terang benderang dan semua tamu sedang duduk. Suasana sangat meriah. Hari ini, Pedro begitu bahagia. Sudah beberapa tahun dia sakit dan depresi. Kini, penyakitnya itu akhirnya bisa sembuh. Dia mendapatkan hari yang menguntungkan itu untuk merayakannya. Yunus duduk tidak jauh dari Pedro. Dia merasa tertekan, pandangannya tertuju ke arah kerumunan, berupaya mencari William. Pedro tahu apa yang Yunus pikirkan. Dia berkata, Yunus, aku tahu apa yang kamu pikirkan, tetapi biar ku beritahu kamu, dia tidak akan datang. Tidak, kakek. Dia akan datang. Yunus berkata dengan tatapan teguh. Pedro mengelus janggut sambil tersenyum dan berkata, Yunus, jangan lupa taruhanku dengannya. Jika dia ingin membatalkan pernikahanmu, dia harus memberikan uang sebanyak 23 triliun rupiah. Apakah menurutmu dia bisa mengeluarkan uang sebanyak itu? Yunus juga khawatir tentang hal ini. Lagi pula, itu uang sebanyak 23 triliun rupiah. Dengarkan aku. Jangan terlalu banyak berpikir. William tidak pantas untukmu. Bukankah bagus jika kamu menikah dengan putra keluarga Lawrence dan menjadi nyonya muda? Nancy yang duduk di samping berkata dengan suara rendah. Yunus, biar ku peringatkan. Hari ini adalah hari pertunanganmu dengan Tuan Lawrence. Sebaiknya, kamu tidak mengacaukannya. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Oma berbicara dengan ketus. Yunus menunduk, tetapi tatapannya teguh. Dia percaya bahwa William akan datang. Kemudian, terdengar suara ramai. Di pintu masuk keluarga Walton, iring-iringan yang terdiri dari puluhan mobil mewah melaju dan berhenti. Semuanya adalah Mercedes-Benz hitam yang mewah dan megah. Pemandangan ini menarik perhatian banyak orang. Orang-orang dari keluarga Lawrence sudah datang. Seseorang berteriak. Semua orang di aula berlari untuk menyaksikannya. Yunus, calon suamimu ada di sini. Ikuti aku untuk melihatnya. Nancy menggandeng tangan Yunus. Tidak, aku tidak mau pergi. Yunus menarik tangannya. Yunus, jangan lupakan perjanjian kita. Ujar Pedro dengan serius. Kakek, dia akan datang. Yunus menatap lurus ke arah Pedro. Selama dia belum datang, kamu harus mendengarkanku. Setelah itu, Pedro menarik Yunus ke pintu depan. Di luar rumah keluarga Walton, pintu mobil dibuka satu persatu. Para pria berjas hitam keluar dari mobil dan berbaris di depan sebuah mobil Rolls-Royce. Pintu mobil Rolls-Royce terbuka. Seorang pria muda berjas merah tua keluar dari mobil. Saat dia muncul, kembang api berpijar dan hujan bunga api yang memenuhi langit melintasinya. Sungguh menyilaukan. Dia memegang buket bunga di tangan dan berjalan perlahan menuju gerbang kediaman keluarga Walton dengan senyum di wajahnya. Lihat, Tuan Lawrence sangat tampan. Iya, aku suka wajahnya dan pemandangan ini.
Dia punya uang, wajah rupawan, dan latar belakang yang kuat. Dia sangat cocok untuk Nona Walton. Semua orang yang menyaksikan sedang berguncing. Wajah Nancy juga sangat terkejut saat dia berkata, Yunus, Tuan Lawrence memiliki penampilan yang mengesankan. Dia masih muda dan kaya raya. Dia sangat cocok untukmu. Di sisi lain, Yunus merasa jijik. Dia selalu membenci Joel, bahkan lebih tidak mungkin bila dia ingin menikah dengan pria itu. Dia berpikir, Well, mengapa kamu belum datang juga? Sesaat kemudian, Joel berjalan menghampiri Yunus dengan bunga dan cincin berlian di tangannya. Dia berlutut dengan bertumpu pada satu kaki dan berkata dengan penuh kasih sayang, Yunus, menikahlah denganku. Begitu dia selesai berbicara, deretan hadiah diserahkan. Seorang pelayan berteriak, daftar hadiah dari keluarga Lawrence. Anting perak murni. Aku mendoakan pasangan baru ini langgeng selamanya. 1 mutiara. Aku mendoakan pasangan baru ini selalu menawan. Uang tunai sebesar 20 miliar rupiah. Aku mendoakan pasangan baru ini hidup sejahtera. Sebuah Ferrari. Aku mendoakan pasangan baru ini menempuh perjalanan panjang. Kotak-kotak hadiah mahal dibawa masuk. Saat melihat hadiah-hadiah ini, semua tamu yang hadir merasa terharu. Lihat, keluarga Lawrence sangat murah hati. Benar, nilai hadiahnya pasti miliaran rupiah. Keluarga besar itu sangat berkuasa. Mereka rela menghabiskan begitu banyak uang demi sebuah pernikahan. Nona Walton sangat beruntung karena memiliki tunangan yang sangat mencintainya. Orang-orang dari keluarga Walton juga sangat gembira. Keluarga Walton juga terkenal dan hadiah seperti itu bukan apa-apa bagi mereka. Namun, keluarga Lawrence setidaknya menunjukkan rasa hormat mereka kepada keluarga Walton. Bahkan, Pedro langsung mengangguk kecil. Dia tidak terlalu menyukai Joel, tetapi dia sekarang sadar bahwa pemuda ini tahu bagaimana harus bersikap. Sudah jelas kalau dia bisa mencapai beberapa tujuan besar. Yunus sangat beruntung menikah dengan Joel. Yunus, kumohon, menikahlah denganku. Aku akan menjadikanmu wanita paling bahagia di dunia. Joel berkata dengan penuh kasih sayang seperti yang dia janjikan. Menikahlah dengannya. Semua orang mulai ribut dan mendorong Yunus agar menerima lamarannya. Terima lamarannya sekarang. Nancy menjadi cemas. Pedro mengernyit. Dia tahu apa yang dipikirkan Yunus. Yunus, menyerahlah. Anak itu tidak akan datang. Orang bermulut besar itu tidak pantas untukmu. Joel memiliki keluarga, karakter, dan reputasi yang jauh lebih baik daripada William. Jangan lupakan janji yang kamu buat dengan kakek. Kata-kata Pedro membuat Yunus gemetar. Air mata dingin menitik dari pelupuk matanya. Dia tidak menyangka kakeknya yang selalu menyayanginya juga akan menyudutkannya ke dalam situasi yang sulit ini. Dia berpikir, cepatlah. Berjanjilah kepadanya. Mengapa kamu masih membuang-buang waktu? Oma yang berada di sebelahnya juga mendesak. Air mata mengalir makin deras di mata Yunus dan dia tidak bisa membendungnya. Pada saat yang bersamaan, terdengar suara ban berdecit yang nyaring. Sebuah taksi berhenti di pintu masuk kediaman keluarga Walton. Pintu mobil terbuka dan sesosok tubuh buru-buru keluar. Dia seperti lelah setelah perjalanannya dan berkata sambil tersenyum. Maaf, aku terlambat. Semua orang menoleh. Beberapa orang merasa bingung, ada pula yang terkejut, dan ada yang marah. Wow! Saat melihat sosok ini, Yunus sangat gembira dan bersemangat. Dia seperti orang tenggelam yang tiba-tiba melihat kesempatan terakhir. William akhirnya datang. William. Ketika Joel, Oma, Nancy, dan yang lainnya melihat William, ekspresi mereka menjadi muram dan mereka menggertakkan gigi dengan penuh kebencian. Bahkan, ekspresi Pedro menjadi masam saat ini. Matanya memancarkan kilatan dingin. Tidak ada seorang pun yang akan mengira bahwa pecundang ini akan berani datang. William, apa yang kamu lakukan di sini? Tatapan Oma sedingin es. Dia terlihat seolah-olah hendak menelan William hidup-hidup. Tuan Walton, kudengar Tuan baru saja sembuh dari penyakit serius dan mengadakan pesta untuk merayakannya. Sebagai dokter yang merawatmu, mana mungkin aku tidak datang? Ujar William dengan senyum tulus dan menatap Pedro. Bab 87, aku tidak bisa menerima ini. Kedatangan William adalah sesuatu yang tidak diduga oleh siapapun. Beberapa waktu lalu, berita tentang Yunus menyebar seperti api. Namun, nyatanya, hanya sedikit orang yang mempercayainya. Lagi pula, bagaimana mungkin putri tertua keluarga Walton menyukai orang tak berguna yang baru saja bercerai? Ketika Yunus akan bertunangan, William datang ke sini. Apa yang dia lakukan di sini? Apakah dia akan merebut Yunus? Wajah semua orang penuh keraguan saat mereka berguncing. William, aku tahu apa yang ingin kamu lakukan.
Sebaiknya kamu segera pergi atau kamu akan merasa menyesal. Oma mengancam William dengan sorot mata suram. William menatap Oma dan mencibir. Namun, aku datang untuk mendoakan kesehatan Pedro. Jika kalian tidak percaya kepadaku, lihatlah hadiah yang kubawa ke sini. Setelah itu, William menatap Pedro dan berkata, aku tahu kalau Pedro menyukai lukisan. Jadi, aku membawakan lukisan bernama Angin Malam untukmu. Kuharap kamu akan menyukainya. William mengeluarkan lukisan di tangannya. Pedro mengernyit, lalu berkata dengan menghina. Orang-orang yang tahu sedikit tentang barang antik tahu bahwa yang asli telah lama dihancurkan. Apa maksudmu membawa yang palsu? Begitu Pedro mengatakan ini, semua orang yang hadir tertawa terbahak-bahak. Apakah William ada di sini untuk menghibur kita? Dia membawa lukisan palsu ke sini. Apakah dia sungguh-sungguh melakukan itu? Kurasa dia hanya tidak ingin Yunus menikah dengan orang lain sehingga dia datang untuk pamer. Bukankah dia hanya seorang pecundang? Bagaimana mungkin dia bisa tertarik kepada Yunus? Lucu sekali. Yunus terlahir luar biasa dan berbakat. Mana mungkin Yunus menyukai seorang pecundang seperti dia? Benar. Yunus dan Joel ditakdirkan untuk bersama. William benar-benar pecundang. Dia tidak punya uang untuk membeli lukisan asli dan malah membawa lukisan palsu. Ini pertama kalinya aku mendengar seseorang ingin memberikan lukisan palsu sebagai hadiah. William masih tenang saat mendengar cemoohan ini. Bocah, bisa-bisanya kamu membodohi kami dengan lukisan palsu. Apa kamu pikir kami bodoh? Pedro sangat marah. Dia merampas lukisan itu dan membuangnya ke tempat sampah. Tunggu! Pada saat yang bersamaan, seseorang muncul dari kerumunan. Dia adalah Jason. Dia memungut lukisan itu dari tempat sampah dan berkata dengan wajah terluka. Tuan Walton, ini adalah lukisan asli bernilai ratusan miliar rupiah. Kamu baru saja merusaknya. Kamu akan dihukum karena ini. Apa? Jason, lukisan ini palsu. Kamu seorang profesional. Apa kamu tidak bisa menilainya? Semua orang tercengang. Mungkinkah lukisan ini asli? Diam! Aku telah menilai barang antik selama lebih dari 40 tahun. Apa aku tidak bisa menilai apakah lukisan ini asli? Setelah itu, Jason mengembalikan lukisan itu kepada William. Setelah mendengar ucapan ini, ekspresi semua orang berubah drastis. Tidak ada seorang pun yang akan menyangka bahwa lukisan yang dibawa William itu ternyata asli. Itu adalah lukisan bernilai ratusan miliar rupiah. Nilainya tidak lebih rendah dari hadiah pertunangan Joel. Banyak orang merasa penasaran. Bukankah William hanya orang yang tak berguna? Bagaimana dia bisa mendapatkan lukisan ini? Oma baru saja membuang lukisan itu, tetapi wajahnya seketika menjadi cerah setelah mengetahui bahwa lukisan itu asli. Dia membuang lukisan bernilai ratusan miliar rupiah ke tempat sampah. Astaga, lukisan antik itu bernilai ratusan miliar rupiah. Ketika memikirkan ini, Oma merasa sangat menyesalinya. Seandainya tahu ini lebih awal, dia akan menerimanya. William tampak kesal dan dia menyimpan lukisan itu. Dia berkata dengan dingin, Tuan Walton, berhubung kamu tidak menginginkannya, aku akan mengambilnya kembali. Setelah mendengar perkataan William, Oma makin menyesalinya dengan wajah muram. Dia melewatkan kesempatan untuk memiliki harta karun. Pada saat yang bersamaan, Pedro mengernyit dan berbicara lagi. Tuan Hank, jika kamu tidak punya pekerjaan lain, bisakah kamu pergi sekarang? Pergi? William menatapnya dengan aneh. Kemudian, dia menatap Yunus. Yunus juga balas menatap William. William perlahan berjalan ke arahnya. Pada saat ini, Joel bangkit dengan wajah berang. Dia berdiri di hadapan William. Joel berkata dengan marah, Bajingan! Apa yang ingin kamu lakukan? William mengabaikannya dan menoleh untuk menatap Yunus. Yunus, apa kamu bersedia menikah dengan orang ini? Semua orang tercengang. Tidak seorang pun yang menyangka bahwa William akan begitu terang-terangan. Mereka semua menoleh dan menatap Yunus. Mereka ingin tahu jawabannya. Tidak. Yunus menjawab tanpa ragu sedikit pun. Ketika mendengar jawaban Yunus, kerumunan orang itu terkejut. Pada saat yang bersamaan, terdengar keributan di aula. Wajah Pedro tampak muram. Oma dan Nancy sangat berang sehingga wajah mereka tampak masam. Joel sama geramnya dengan Oma dan istrinya, lalu dia mengepalkan tangan. Tidak ada seorang pun yang menyangka Yunus akan menjawab seperti itu. Kalau begitu, maukah kamu menikah denganku? William menatap Yunus dan bertanya lagi. Aku bersedia. Yunus mengangguk dengan air mata berlinang. William memenuhi janjinya dan datang untuk menjemputnya. Bajingan! Aku akan membunuhmu. Wajah Joel berubah masam dan dia melayangkan pukulan ke arah William.
William mencibir dan menjatuhkan tubuh Joel ke lantai dengan teknik gulat profesional. Joel jatuh ke lantai dalam keadaan mengenaskan dengan amarah memenuhi matanya. Dia membenci William. Dia mengira bahwa dirinya bisa langsung menikahi wanita yang dicintainya. Namun, William datang untuk merusak rencananya lagi. Dia sangat marah sampai hampir mengamuk. "Eunice, diam!" Oma adalah orang pertama yang menerjang ke depan. Dia berteriak seraya menuding Eunice. Nancy menuding William dan mengumpat. "William, apa hakmu membawa putriku pergi? Kamu pikir kamu siapa? Biar ku beri peringatan. Jika kamu membawa putriku pergi, aku akan menghabisimu." Bukan hanya Oma dan istrinya yang menghina William. Anggota keluarga Walton lainnya juga marah besar. Pernikahan antara Joel dan Eunice akan menentukan nasib mereka. Jika pernikahan itu kacau, keluarga Walton tidak akan mendapatkan sepeser pun dari investasi itu. Sebaliknya, mereka akan dibenci oleh keluarga Lawrence. Keluarga Walton akan berada dalam bahaya. "Eunice, kamu sudah gila! Apa kamu tahu apa yang kamu lakukan? Apa kamu sudah sinting? Kamu tidak ingin menikah dengan Joel, tetapi ingin menikah dengan seorang pecundang. Apa maumu? Eunice, biar ku beri peringatan, jika kamu pergi, kami tidak akan mengakuimu sebagai anak." Semua orang di keluarga Walton sangat berang. Eunice tahu bahwa banyak orang akan menentangnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa mereka akan begitu garang seolah-olah mereka sudah gila. Dia tidak percaya. Salahkah dia mengejar kebahagiaan? Namun, orang-orang ini tidak peduli dengan apa yang dia rasakan demi kepentingan pribadi. Apakah dia dilahirkan untuk berkorban bagi mereka semua? "Aku tidak bisa menerima ini. Mengapa? Apa hak kalian melakukan ini?" Eunice berteriak dengan wajah berlinang air mata. Saat ini, Pedro yang sejak tadi terlihat murung sontak berdiri. Matanya tampak acuh tak acuh dan suaranya pelan. Dia bersikap seperti orang asing dan Eunice merasa agak takut. "Itu karena kamu adalah salah satu dari kami dan menjaga kehormatan keluarga kami adalah tugasmu. Dengan alasan ini saja, kamu tidak bisa melawan perintah kami. Kamu terlahir sebagai salah satu dari kami. Kamu juga harus mati sebagai salah satu dari kami."